Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama Bu Ainun pada pelajaran Pendidikan Pancasila materi Negaraku Indonesia pada topik A yaitu makna NKRI dan karakteristik wilayah NKRI. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat menjelaskan makna NKRI. Yang kedua, dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat keutuhan NKRI. Dan yang terakhir, kalian bisa menganalisis arti penting keutuhan NKRI. Nah, di sini ada percakapan nih, kita dengarkan yuk. NKRI itu apa sih? NKRI itu adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau begitu, kita harus banyak belajar. Setuju, kita harus menjaga keutuhan NKRI. Perhatikan peta Indonesia berikut ini ya. Di sini terdapat banyak sekali pulau. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, dan masih banyak lagi. Nah, Indonesia memiliki banyak sekali pulau nih. Bahkan Indonesia sendiri memiliki lebih dari 17.000 pulau loh. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Dan di peta juga dapat dilihat warna biru atau wilayah perairan itu lebih dominan. Artinya, wilayah perairan di Indonesia lebih luas daripada wilayah daratannya. Oleh karena itu, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Dengan kondisi wilayah tersebut menyebabkan Indonesia kaya akan keberagaman. Bisa kita lihat keberagaman di Indonesia adalah yang pertama keberagaman agama, suku, ras, budaya, dan sumber daya alam. Yang pertama adalah keberagaman agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan yang kedua adalah keberagaman suku. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku. Di antaranya ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Bugis, suku Dayak, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada ras. Ras juga menyebabkan keberagaman di Indonesia loh. Di Indonesia sendiri terdapat ras Mongoloid, ras Kaukasoid, ras Melanosoid, dan ras Wedoid. Selanjutnya ada budaya. Di Indonesia juga terdapat banyak budaya. Budaya bisa dari bahasa, alat musik, tarian, rumah adat, pakaian adat, bahkan makanan. Selain itu, Indonesia juga kaya akan keberagaman sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA di Indonesia itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu SDA non-hayati atau abiotik merupakan sumber daya benda mati. Contohnya ada tanah, batu, dan air. Yang kedua ada sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu sumber daya makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Tahukah kamu lahirnya Indonesia melalui proses perjuangan yang panjang dan tidak mudah loh? Indonesia pernah dijajah oleh 6 negara sebelum memproklamasikan kemerdekaannya. Negara-negara yang pernah menjajah Indonesia yaitu ada Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Setelah sebelumnya berada di bawah penjajahan, Indonesia akhirnya merdeka. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan proklamasi kemerdekaan langsung dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Adapun bunyi proklamasinya yaitu
Proklamasi Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, demikian pembahasan kita tentang negaraku Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Bu Ainun. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.